Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Abdillah Sodik dari UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan, Prodi Teknik Industri. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah cara membuat jamu kunyit asam. Disclaimer: referensi yang saya gunakan dalam pembuatan video ini dan resep dalam pembuatan jamu adalah sebagai berikut. Latar belakang saya dalam pembuatan jamu kunyit asam ini adalah produk herbal populer dari kunyit dan asam kaya manfaat kesehatan seperti tingkat imunitas dan antioksidan. Tujuannya adalah yang pertama, mengetahui perbedaan hasil jamu kunyit asam yang dibuat dengan metode diparut dan ditumbuk. Yang kedua, menganalisis efektivitas metode ekstraksi berdasarkan warna, aroma, rasa, serta tekstur. Ketiga, mengaitkan proses penelitian dengan konsep STEAM. Dasar teori jamu kunyit asam merupakan minuman tradisional Indonesia dari campuran rimbang kunyit, kurkuma longa, dan asam jawa Tamarindus indica yang telah digunakan secara turun-temurun untuk kesehatan. Kunyit mengandung senyawa bioaktif utama seperti kurkumin, demikian pula turmeron dan minyak atsiri. Sementara asam jawa memberikan asam tartarat dan polifenol untuk rasa asam serta sifat antioksidan. Oh iya, pasti masih ada yang belum tahu apa itu kurkumin dan turmeron. Kurkumin adalah senyawa polifenol alami berwarna kuning cerah yang merupakan komponen aktif utama dalam kunyit dan temulawak. Turmeron adalah senyawa bioaktif penting dari minyak atsiri kunyit yang dikenal karena sifat antiinflamasi, antioksidan, dan anti kankernya. Untuk metode di sini kita menggunakan dua metode, yaitu ditumbuk dan diparut. Untuk alat dan bahannya ada di gambar tersebut. Sekarang masuk ke dalam langkah-langkah pembuatannya. Langkah yang pertama adalah mencuci kunyit hingga bersih. Yang kedua, memarut dan menumbuk kunyit hingga hancur. Yang ketiga, masukkan air setengah liter ke dalam panci, hasil tumbukan dan parutan kunyit, garam, asam jawa, dan gula merah. Yang keempat, nyalakan kompor, tunggu 15-20 menit hingga air mendidih dan berubah warna. Yang kelima, setelah matang, matikan kompor, tunggu air rebusan tersebut hingga dingin. Yang keenam, saring jamu hingga terpisah dari ampasnya. Yang ketujuh, masukkan jamu ke dalam wadah yang sudah disiapkan. Untuk hasil percobaan dari jamu kunyit asam, di sini kita menggunakan uji organoleptik. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan. Yang pertama, perbandingan antara metode ditumbuk dan diparut. Berdasarkan dasar teori, metode pemrosesan sangat berpengaruh terhadap efektivitas ekstraksi zat aktif pada rimbang kunyit. Pemarutan menghasilkan ukuran partikel yang jauh lebih kecil dibanding penumbukan. Ukuran partikel yang kecil memperluas permukaan kontak sehingga mempermudah proses difusi senyawa aktif dari dalam sel. Teori ini diperkuat oleh Campbell 2003 yang memperjelaskan bahwa difusi akan berjalan lebih cepat ketika penghalang seluler rusak dan luas permukaan kontak meningkat. Selain itu, Akmalia dan Pranatami 2021 menekankan bahwa perusakan dinding sel menyebabkan keluarnya metabolit sekunder dari vakuola sehingga mempermudah proses ekstraksi. Yang kedua adalah analisis uji organoleptik. Secara rasa, banyak yang suka dengan cara diparut daripada ditumbuk, ya karena tidak terlalu pahit. Terus secara tekstur, banyak yang suka dengan cara diparut karena lebih kental. Selanjutnya, aroma juga banyak yang suka dengan cara diparut. Dan yang terakhir, warna. Kedua metode menghasilkan warna yang sama. Ketiga, integrasi STEAM terkait proyek. Yang pertama, Science. Pada konsep ini melibatkan konsep ekstraksi senyawa aktif kunyit seperti kurkumin yang larut ke dalam air panas. Selain itu, proses difusi juga terjadi ketika partikel kunyit yang diparut atau ditumbuk bersentuhan dengan pelarut, sehingga zat aktif berpindah dan larut. Pemanasan berfungsi meningkatkan perlepasan senyawa bioaktif sekaligus mikroba. Yang kedua, teknologi. Pada konsep teknologi bisa dilihat dari penggunaan dua metode pemrosesan kunyit, yaitu metode tumbuk dan metode parut. Perbedaan ini memengaruhi ukuran partikel, kecepatan proses, dan jumlah sari kunyit yang terekstraksi. Yang ketiga, engineering. Dalam pembuatan jamu tradisional melibatkan penerapan prinsip
rekayasa untuk membuat proses produksi lebih efisiensi, higienis, dan aman. Yang keempat, pada konsep art dalam proyek ini bisa melalui penggunaan desain kemasan yang menarik, branding produk dengan logo atau nama yang kreatif. Yang kelima, matematik. Pada konsep matematik dengan menggunakan takaran bahan dan proporsi campuran bahannya, yaitu 200 gram kunyit, asam jawa 100 gram, gula merah 50 gram, garam setengah sendok teh untuk membuat jamu kunyit asam sebanyak setengah liter. Simpulan: yang pertama, terdapat perbedaan antara kedua metode. Metode diparut menghasilkan jamu dengan warna lebih pekat, aroma lebih kuat, rasa lebih tajam, serta tekstur lebih kental. Sementara metode ditumbuk menghasilkan jamu yang lebih encer, rasa lebih ringan, warna lebih pucat, dan endapan lebih banyak. Yang kedua, metode diparut terbukti lebih efektif dalam mengekstraksi sari kunyit. Saran: 1. Untuk proses pembuatan jamu berikutnya disarankan menggunakan metode diparut karena terbukti menghasilkan ekstraksi yang lebih optimal dengan warna, aroma, dan rasa yang lebih kuat. 2. Penggunaan alat yang lebih higienis dan modern seperti blender atau filter halus dapat dicoba untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi endapan, dan menghasilkan jamu dengan tekstur yang lebih seragam. Nah, di sini juga saya menggunakan referensi yang lainnya seperti berikut. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Hey, you wanna see something cool? 인간 구이구이구이 모았다 인간 구 인간 구이구이구이 모았다 인간 구 인간 구 아무